Bab 1279. Terluka, 100 pukulan. Sepertinya tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menahan 100 pukulan Wang Lin yang telah menggunakan seluruh hidupnya untuk dilempar. 100 pukulan ini berisi vitalitas Wang Lin yang tak ada habisnya, 2000 tahun kultivasinya, semua energi asalnya, dan semua kekuatan dari darah misterius dari pedang besi. Ini adalah puncak kehidupan Wang Lin. Ini adalah serangan terkuat yang dia gunakan dengan tujuan untuk mati. 100 pukulan ini adalah Wang Lin. Seperti ngengat yang menyerang nyala api, pukulan ini menyerang air Daois. Seekor ngengat terbang ke arah api untuk memadamkannya. Menggunakan tubuhnya sendiri untuk memadamkan api kuno ini. Mata Daois Water menjadi serius dan dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Semut di depannya berhasil menggunakan vitalitas untuk memukul 100 kali. Ini bukan 100 pukulan biasa, itu diciptakan oleh esensi seluruh keberadaannya. Itu luar biasa. Ini memberi Daois Water rasa bahaya yang kuat. Jika bukan karena dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan paku 7 warna itu, tidak akan ada bahaya. Bagaimanapun, kekuatan langkah ketiga sulit dibayangkan. Namun, saat ini 100 pukulan ini sangat mengejutkan Daois Water. Gemuruh yang menggelegar berubah menjadi badai tak berujung yang menyapu air Daois. Mata Daois Water berbinar saat tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke depan. Pusaran air raksasa muncul di depan dadanya. Saat muncul, ia keluar seperti mulut besar yang siap untuk dimakan. Langit dan bumi tidak terbatas, mantra pemakan dao air. Daois Water mengeluarkan suara gemuruh saat pusaran besar mulai melahap semua yang ada di depannya. Gemuruh menggelegar bergema. Gemuruh yang tak berkesudahan hampir menyebabkan wilayah peringkat 6 runtuh. Tidak ada kabut bintang yang tersisa, seolah-olah sebuah lubang raksasa muncul di dalam kabut bintang. Saat suara gemuruh bergemuruh, seluruh tubuh Wang Lin berlumuran darah. Jantungnya berdetak lemah sebelum tiba-tiba hancur. Hampir tidak ada cahaya di matanya. Runtuhnya 100 pukulan itu cukup kuat untuk menghancurkan segalanya. Bahkan seseorang yang berada pada tahap penyakit hawar surga akan mati. Gelombang kejut menyebar ke segala arah dan menyapu lautan awan. Saat gelombang kejut menyebar, semua kabut bintang runtuh, semua binatang buas mati, dan bahkan banyak benua liar runtuh. Bahkan wilayah peringkat 6 pun mengalami nasib yang sama. Seolah-olah sebuah lubang raksasa terbuka di lautan awan. Angin menderu-deru dari lubang seolah-olah iblis yang menakutkan akan merangkak keluar. Di bawah pemboman dan gelombang kejut ini, suara letusan bergema di sekitar air Daois. Tangannya terus bergerak dan dia segera mundur. Pusaran air itu terdorong ke belakang dan segera masuk kembali ke dalam tubuhnya. Pakaian Daois Water meledak dan berubah menjadi pecahan. Bahkan rambutnya pun berserakan. Wajahnya pucat dan darah keluar dari sudut mulutnya. Seorang kultivator langkah ketiga sebenarnya terluka. Aku meremehkannya, karena Daois Water terluka. Dia tidak bisa lagi menekan paku 7 warna itu. Paku 7 warna bersinar terang dan meraung sekali lagi saat itu mengebor 3 inci lebih jauh, mematahkan tengkoraknya. Rasa sakit yang luar biasa menyapu dirinya saat air Daois mengeluarkan darah. Darah berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya yang berubah menjadi segel untuk menutup paku. Bagus, agar semut sepertimu melukaiku, meskipun saat itu aku melawan paku kekosongan Dewa 7 warna, kamu telah mengejutkan dunia dan bisa tertawa di akhirat.
Daois Water menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu niat membunuh yang mengerikan memenuhi matanya. Dia mengambil langkah maju menuju Wang Lin dan mengangkat tangan kanannya. Tangan kanannya langsung menutupi langit dan turun ke Wang Lin. Sekarang kamu bisa mati. Biarpun kamu terlahir kembali, aku akan membunuhmu. Dao reinkarnasi yang riang. Orang tua ini akan membunuhmu dalam 100 siklus reinkarnasi. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan terlahir kembali. Suara Daois Water seperti angin dingin. Saat dia melambaikan tangan kanannya, dia sepertinya mengekstrak semua hukum reinkarnasi di dunia dan membentuk siklus reinkarnasinya sendiri. Sebuah roda raksasa muncul saat tangannya bergerak. Ada suara melolong saat menabrak Wang Lin. Begitu Wang Lin terkena ini, dia akan dihancurkan 100 kali, dan tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup. Tepat pada saat ini, embusan angin merobek segala sesuatu di medan pertempuran yang runtuh ini. Budak Daois air, jika kamu membunuhnya, aku akan membunuhmu. Sebuah suara kuno datang dari kehampaan dan bergema di medan perang ini. Tubuh Tao air tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba melihat sekeliling pada kehampaan dan ekspresinya menjadi suram. Orang tua, kamu ingin menghentikanku. Anda disegel oleh alam surgawi kuno menjadi sebuah batu. Mereka menjebak Anda selama 100.000 tahun untuk menyempurnakan Anda menjadi harta ajaib. Saat ini Anda meminjam kekuatan sistem bintang luar dari binatang nyamuk untuk bertahan hidup, namun Anda ingin ikut campur. Anda ingin menghentikan saya. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menghentikan saya? Daois Water mendengus dingin. Dia tidak lagi ragu-ragu dan tangan kanannya menghantam Wang Lin. Namun, pada saat ini, angin berubah menjadi tangan raksasa yang meraih siklus reinkarnasi yang telah muncul. Budak junior, saat itu, kamu hanyalah seorang budak di hadapan penguasa alam tertutup dan harus menghormati orang tuanya. Sekarang Anda telah memasuki langkah ketiga tetapi menjadi sangat sombong. Bahkan makhluk surgawi kuno yang jahat tidak bisa membunuhku, mereka hanya bisa menyegelku selama 100.000 tahun untuk memurnikanku. Kamu hanyalah seorang budak, seekor katak di dasar sumur. Suara kuno itu tenang saat tangan angin meraih kemudi dan tiba-tiba menariknya. Raungan tajam tiba-tiba bergema. Ekspresi Daois Water berubah dan tangannya membentuk segel. Lalu dia menunjuk dan berteriak, hentikan mantra. Saat dia meraung, tangan yang dibentuk oleh angin berhenti sejenak. Itu hanya sesaat, kemudian suara letupan bergema dan terlepas. Ia meraih kemudi dan tanpa ampun meremasnya. Roda itu runtuh dan menghilang. Murid Daois Water menyusut dengan hebat dan dia berseru, itu tidak mungkin. Anda jelas telah disegel. Bagaimana kamu bisa menolak mantra stopku? Saya tahu Anda menyerap sumber asal dari sistem bintang luar. Kamu dapat menyerap kekuatan dari sistem bintang luar. Kamu punya wawasan. Suara kuno itu mendengus dingin saat tangan yang dibentuk oleh angin meraih air Daois. Daois Water menjerit saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke dadanya. Kultivasinya tiba-tiba meledak dan sebuah planet budidaya raksasa muncul di belakangnya. Planet budidaya ini mengandung energi asal yang padat dan mengeluarkan vitalitas yang kuat. Ada cukup vitalitas untuk menandingi dewa kuno peringkat 5. Gumaman yang tak ada habisnya datang dari planet budidaya. Gumaman itu berubah menjadi energi aneh yang memasuki tubuh Daois Water. Matanya berbinar dan dia meraung, 2 miliar murid yin dan yang, mengaum, mengaum, mengaum.
Daoist Water menunjuk ke langit dan kemudian dengan cepat menunjuk 3 kali ke lengan angin yang menjangkau ke arahnya. Setiap kali dia menunjuk, planet budidaya raksasa di belakangnya akan bergetar. Bayangan planet budidaya akan muncul dan terbang menuju lengan, menyerbu air Daoist. Ketika jari menunjuk 3 kali, 3 bayangan planet budidaya besar melesat ke arah tangan angin. Tekanan mengejutkan turun dalam kehampaan ini. Sama seperti tubuh aslimu, 2 miliar murid yin dan yang ini bukanlah sampah laki-laki atau perempuan. Suara kuno itu mencibir. Lengan angin tidak berhenti dan menyerang ke depan. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. 3 ledakan keras bergema. 3 bayangan planet budidaya meledak menjadi aura destruktif yang mengalir ke arah angin. Tangan itu membentuk segel yang juga terbuat dari angin dan bertabrakan dengan kekuatan destruktif dari 3 bayangan planet budidaya. Gemuruh menggelegar bergema. Tangannya tidak hilang, tapi rusak parah. Itu bergegas menuju air Daoist dan menekan di antara alisnya. Orang tua, kamu ikut campur. Tubuh aslimu tidak bisa datang, dan ini hanyalah avatar belaka. Mati untukku, mati, mati. Seolah-olah ada sesuatu yang menyentuh titik lemah Daoist Water. Dia mengungkapkan ekspresi mengerikan dan tangan kanannya terulur. Dia menarik planet budidaya raksasa dan tanpa ampun melemparkannya. Orang tua ini telah mengumpulkan 2 miliar murid Water Dao untuk beribadah selama puluhan ribu tahun guna menciptakan Joss Flames untuk saya. Hari ini saya akan menghancurkan 500 juta murid Water Dao untuk membentuk Joss Flames dan membunuh avatar Anda. Lalu aku akan pergi ke alam surgawi angin dan membunuh tubuh aslimu. Daoist Water mengeluarkan suara gemuruh saat planet budidaya raksasa itu dihancurkan olehnya dan bertabrakan dengan tangan yang rusak. Gemuruh keras bergema. Saat planet budidaya hancur, kekuatan yang kuat muncul. Ini adalah energi unik bagi para penggarap langkah ketiga. Itu diciptakan dari runtuhnya 500 juta murid Water Dao. Lengan yang rusak segera roboh. Gemuruh menggelegar bergema. Suara kuno itu mengeluarkan erangan teredam saat dia terluka. Suara dan tangan anginnya menghilang. Orang tua, kamu datang untuk menghentikanku berarti semut ini penting, yang membuatku semakin ingin membunuhnya. Sekarang avatarmu telah mati karena Joss Flame dari murid-murid Dao airku. Siapa yang bisa menghentikanku? Ekspresi Daoist Water sangat mengerikan. Paku 7 warna itu berputar di antara alisnya tetapi tidak bisa menembus lebih dari 3 inci. Namun, bagian yang masuk ke tengkoraknya mulai meleleh, menyebabkan sedikit kegilaan di air Daoist. Daoist Water tiba-tiba berbalik dan menyerang Wang Lin. Jari-jarinya terbuka dan dia mendekat dengan niat membunuh. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi. Sebuah jari yang terbuat dari angin tiba-tiba muncul di antara alis Daoist Water dan menekan kuku 7 warna itu. Ekspresi Daoist Water berubah drastis dan dia berhenti. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya untuk memblokirnya, dan dia dengan cepat mundur. Kamu masih belum mati. No. Bab 1280, 3 Esensi. Jari ini muncul terlalu tiba-tiba, tanpa peringatan apapun. Daoist Water mengira dia telah menghancurkan avatar orang lain, dan pikirannya dipengaruhi oleh kegilaan dari paku 7 warna ketika itu muncul. Jari ini muncul pada kesempatan surgawi. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk menampilkannya, itu benar ketika air Daoist tidak berdaya. Ekspresi Daoist Water berubah drastis dan kecepatan mundurnya mencapai batas,
tapi dia masih tidak bisa mengelak. Bayangan yang muncul di hadapannya berusaha menghindar, tapi tiba-tiba runtuh. Suara gemuruh bergema di seluruh dunia saat semua bayangan dihancurkan oleh jari. Akhirnya, setelah menghancurkan segalanya, jari itu keluar dan menekan paku 7 warna di antara alis Daois Water. Kekuatan yang sangat kuat mengalir keluar dan air Daois menjerit. Paku 7 warna itu tanpa ampun menusuk ke dalam. Paku itu menembus segalanya dengan paksa, 3 inci, 4 inci, 5 inci. Paku ini panjangnya hanya 7 inci, dan sekarang telah tertanam sedalam 5 inci. Hanya 2 inci lagi dan itu akan sepenuhnya berada di dalam, dan pada saat itu, air Daois akan terluka parah. Karena paku ini telah menembus titik di antara kedua alisnya. Itu adalah titik lemah bagi para kultivator, tidak seperti bahu, tempat Wang Lin ditusuk. Pada saat krisis ini, wajah Daois Water menjadi pucat dan ketakutan memenuhi matanya. Dia sangat menyadari betapa kuatnya kuku kekosongan Dewa 7 Warna. Ketika dia melihat tuannya ditusuk oleh 94 paku, ekspresi menyakitkan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Daois Water. Tuan, selamatkan aku. Air Daois mundur, tetapi jari itu terus mendorong paku itu lebih dalam lagi. Saat air Daois berteriak, kekuatan dahsyat datang dari dalam tubuhnya. Kekuatan dahsyat ini terkondensasi di punggung tangan kanan Daois Water dan berubah menjadi pesona. Saat pesona itu muncul, cahaya keemasan menerangi ruang gelap dan menyebar. Jari yang menekan ke arah kuku 7 warna terkena cahaya keemasan dan menghilang, mengeluarkan desisan dalam prosesnya. Penguasa alam tertutup, saat itu Anda mengatakan bahwa budak ini telah banyak membantu Anda, jadi Anda menghadiahkan budak ini jimat yang akan melindungi hidupnya 3 kali. Ketika dia mengkhianati Anda jelas memiliki 2 peluang untuk membunuhnya, tetapi Anda membiarkannya pergi, menyia-nyiakan 2 penggunaan jimat tersebut. Pada akhirnya kamu mati. Sekarang puluhan ribu tahun telah berlalu, dan penggunaan jimat yang ketiga sedang digunakan. Kamu masih akan melindungi budak Dao yang mengkhianatimu. Saya mengagumi kultivasi Anda, tetapi saya meremehkan cara Anda. Cita-citamu terlalu tidak fleksibel. Suara kuno itu menghela nafas dan perlahan menghilang. Air Daois basah oleh keringat. Pada saat ini, sambil menahan rasa sakit di antara kedua alisnya, dia merasakan rasa takut yang berkepanjangan. Dia menyeringai dan mengaum ke langit. Tuan, terima kasih. Kamu masih harus melindungiku setelah kematian, yang membuatku agak menyesal atas apa yang terjadi. Tetapi kamu harus mati, kamu harus mati. Air Daois telah diselimuti oleh kegilaan dari paku 7 warna, tapi dia menekannya dengan kultivasinya yang kuat. Namun, kegilaan itu telah mengubah kepribadiannya. Jika tidak, mengingat tingkat kultivasi dan usianya, dia tidak akan berbicara seperti ini. Selama belum mengebor seluruhnya, setelah saya membunuh semut ini, saya dapat memasuki budidaya pintu tertutup untuk memaksa paku ini keluar. Mata Daois Water berbinar. Dia tidak lagi ragu-ragu dan menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin masih terbuka. Dia merasakan dirinya perlahan berjalan menuju kematian sambil menyaksikan semua yang telah terjadi. Ketika dia melihat air Daois menyerangnya, tidak ada kepanikan di matanya. Sebaliknya, ada ketenangan mutlak, seolah-olah semua kegilaan sebelumnya telah dilepaskan dengan vitalitas nih. Hidup dan mati, sebab karma dan akibat karma, benar dan salah.
Semua ini adalah keberadaan yang berlawanan. Setelah kehidupan, masih ada kematian. Aku telah menggunakan tinju kehidupan, tapi aku masih bisa meledakkan semua kematian dalam diriku. Mari kita berdua mati bersama. Aku bisa meruntuhkan semua bintang dewa kunoku dengan imbalan satu serangan lagi di puncakku. Saya dapat menghancurkan bintang hukum saya dengan imbalan energi asal yang tak ada habisnya dan membelah langit. Wang Lin tampak tercerahkan dalam sesuatu, dan matanya menampakkan cahaya aneh. Aura kematian dalam dirinya tiba-tiba membentuk pusaran. Pusaran ini dapat menghancurkan dunia, menghancurkan yin dan yang, dan menghancurkan reinkarnasi. Tanpa diduga, ada sedikit esensi yang keluar dari pusaran ini. Ini adalah intinya. Ini adalah hal terpenting untuk menjadi kultivator langkah ketiga. Wang Lin tidak asing dengan esensi, karena dia telah memperolehnya sebelumnya. Namun, dia mendapatkannya dari Battle Scrolls. Itu bukan esensi Wang Lin sendiri, tapi kekuatan eksternal. Pada saat hidup dan mati ini, Wang Lin memperoleh pencerahan dalam hidup dan mati. Saat aura kematiannya meletus, dia memahami esensi hidup dan matinya sendiri. Meskipun esensi ini sangat sedikit, ini berarti pintu menuju langkah ketiga telah membuka celah baginya. Ini seperti seember air dingin yang dituangkan ke air Daois. Kegilaan di matanya menghilang dan digantikan dengan keterkejutan. Anak ini berpotensi menjadi kultivator langkah ketiga. Dia benar-benar memahami esensi dirinya sendiri. Ada banyak sekali kultivator di dunia ini, namun kultivator langkah ketiga sangat jarang. Anak ini sebenarnya bisa mencapai titik ini. Jika diberi waktu yang cukup, saya khawatir dia bisa menjadi kultivator langkah ketiga hanya dalam 1000 tahun. Ekspresi Daois Water menjadi suram, tetapi tekadnya untuk membunuh Wang Lin semakin kuat. Dia harus mati. Air Daois menyerang Wang Lin. Dia mengangkat tangan kanannya dan planet budidaya raksasa muncul di hadapannya. Dia akan menggunakan kekuatan planet budidaya ini untuk menghancurkan Wang Lin, yang dia anggap sebagai semut yang telah berubah menjadi manusia fana yang telah berubah menjadi seseorang dengan potensi menjadi kultivator langkah ketiga. Aura kematian di sekitar Wang Lin berputar seperti orang gila. Esensi hidup dan mati di dalamnya semakin berkembang. Meski lambat, itu nyata. Sepertinya ia akan melepaskan diri dari pusaran kematian dan muncul di dunia ini. Pada saat ini, bintang dewa kuno kerajaan, termasuk bintang ke-6 yang baru saja pulih, semuanya hancur. Bintang-bintang yang hancur. Ke-6 bintang itu meledak. Pada saat ini, pusaran yang lebih besar muncul di luar pusaran aura kematian. Pusaran ini dipenuhi aura dewa kuno yang tak terbayangkan, dan esensi lain keluar dari pusaran ini. Esensi ini lahir dari pencapaian penyelesaian dalam domain karma. Dewa kuno yang menghancurkan bintang adalah tindakan karma. Tanpa bintang-bintang yang hancur, bagaimana mungkin ada kekuatan? Kehancuran dan kekuasaan adalah karma. Pada saat hidup atau mati ini, bintang-bintang Wang Lin yang hancur memungkinkan dia untuk memahami esensi keduanya. Inti karma. Ini, ekspresi Daois Water berubah drastis. Esensi hidup dan mati Wang Lin telah mengejutkannya, tetapi pada saat ini, gelombang mengerikan muncul di hatinya. Sebenarnya ada esensi kedua. Hanya satu esensi saja sudah cukup untuk menjadi kultivator langkah ketiga, tetapi memiliki dua esensi sangatlah jarang. Hanya orang-orang seperti penguasa, Qin Lin,
dan talenta luar biasa lainnya yang dapat memasuki Dao dengan dua esensi dan mencapai langkah ketiga. Jika anak ini bisa mencapai langkah ketiga, maka saat dia masuk, aku bukan tandingannya. Satu-satunya pilihanku adalah melarikan diri. Air Daois hanya pernah bertemu dua orang dengan dua esensi, Sovereign dan Qinglin. Kedua orang ini semuanya sangat kuat, sedemikian rupa sehingga air Daois tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Namun, sekarang dia sedang melihat orang ketiga dengan dua esensi. Pada saat ini, dia bahkan berpikir untuk menerima Wang Lin sebagai muridnya. Namun, saat ide ini muncul, ide itu terhapus olehnya. Anak ini sangat membenciku, tapi bakatnya sangat langka. Bahkan di alam dalam dan luar, bakat seperti itu adalah satu-satunya dalam puluhan ribu tahun. Orang seperti ini akan mati di tanganku. Ini memberiku lebih banyak kegembiraan daripada penghancuran harta magis dalam jumlah berapapun. Haha, orang yang berbakat seperti itu akan dibunuh olehku. Kegilaan di mata Daois Water menjadi semakin kuat saat planet budidaya mendekati Wang Lin. Tepat pada saat ini, bintang hukum di antara alis Wang Lin tiba-tiba runtuh. Runtuhnya bintang hukum ini membentuk pusaran ketiga yang melanda dunia dan mengelilingi Wang Lin. Di pusaran ketiga ini, sebenarnya esensi juga. Domain benar dan salah terkandung di dalam bintang hukumnya. Saat undang-undang baru ini runtuh, domain benar dan salah mencapai penyelesaian. Esensi benar dan salah datang dari pusaran tersebut. Ini adalah esensi ketiga Wang Lin. Hidup dan mati adalah esensi pertama. Karma adalah yang kedua. Benar dan salah adalah esensi ketiga. Tiga esensi tiba-tiba keluar dari tiga pusaran. Namun, mereka masih lemah dan membutuhkan waktu lama untuk berkembang. Ketika mereka mencapai titik tertentu dan menjadi lengkap, Wang Lin akan dapat memasuki Dao dengan tiga esensi dan menjadi kultivator langkah ketiga yang menakjubkan. Adegan ini menyebabkan serangan Daois Water berhenti, dan matanya hampir keluar. Mustahil, benar-benar mustahil. Tiga esensi, tak seorang pun di sini yang memasuki Dao dengan tiga esensi. Anak ini menantang surga. Jika dia memasuki yang ketiga, meskipun dia baru saja masuk, aku bahkan tidak akan bisa melarikan diri darinya. Tiga esensi, Sovereign dan Qinglin hanya memiliki dua esensi. Bahkan guru hanya punya 2,5, tidak mampu sepenuhnya mewujudkan yang ketiga. Bagaimana anaknya bisa memiliki tiga esensi? Orang seperti ini adalah seseorang yang bahkan ingin dihancurkan oleh surga. Jika dia menjadi kultivator langkah ketiga, bahkan kultivator Void Tribulan pun tidak akan bisa menandinginya. Dia bisa menghancurkan dunia dan berkuasa. Siapa dia? Dia tidak bisa menjadi seorang kultivator biasa, tetapi reinkarnasi dari seorang kultivator yang kuat. Kultivator kuat macam apa yang memiliki kemampuan untuk bereinkarnasi dan mengembangkan tiga esensi? Kecuali dia adalah reinkarnasi dari seorang kultivator surga menginjak-injak langkah keempat yang legendaris. Karena aku telah memprovokasi keberadaan seperti itu, aku harus membunuhnya, atau tidak akan ada tempat tersisa untukku. Wajah Daois Water pucat saat dia mengatupkan giginya. Kekuatannya sebagai kultivator langkah ketiga meletus saat ia menyatu dengan planet budidaya dan menabrak Wang Lin. Bahkan jika kamu adalah reinkarnasi dari kultivator Heaven Trampling langkah keempat, kamu tetap akan mati untukku. Bagi orang tua ini, membunuh orang seperti ini,
Itu sangat berharga. Mati. Bab 1281. Giok dari alam tertutup. Daois Water ketakutan karena esensi yang datang dari tubuh Wang Lin, dan matanya hampir keluar. 3 esensi Wang Lin jauh melampaui imajinasinya. Dia tidak berani memikirkan tentang kekuatan destruktif yang dimiliki Wang Lin jika dia hidup dan menjadi kultivator langkah ketiga dalam 1000 tahun. Saat dia mencapai langkah ketiga, dia akan cukup kuat untuk menghadapi mereka yang telah berada pada tahap awal Nirvana Void selama puluhan ribu tahun. Faktanya, mereka sama sekali bukan tandingannya. Sosok yang menentang surga bahkan akan membuat surga iri. Dia seharusnya tidak pernah muncul. Aku akan membunuhnya, aku harus membunuhnya. Jika tidak akan ada tempat bagiku di masa depan. Pada saat ini, Daois Water bahkan tidak tahu bahwa 3 esensi bahkan bukan batas Wang Lin. Dia telah menyerahkan hidupnya dan memahami esensi pertamanya, esensi hidup dan mati. Dia telah menghancurkan bintang dewa kuno dan memahami esensi keduanya, esensi karma. Dia telah menghancurkan bintang hukumnya dan memahami esensi ketiganya, esensi yang benar dan yang salah. Namun, di dalam tubuhnya, yang belum hilang, masih ada api Vermilion Bird. Api Vermilion Bird ini telah mengalami 3 kali metamorfosis. Setiap metamorfosis telah meningkatkan pemahamannya tentang api. Metamorfosis ketiga memungkinkan penguasaan api Wang Lin mencapai tingkat yang mengerikan. Semua mantra api harus menyerah di hadapannya. Jika ada seorang kultivator yang mengembangkan mantra api, Wang Lin bisa melambaikan tangannya dan memicu api orang lain untuk membunuh mereka. Bahkan jika mereka tidak mengembangkan mantra api, Wang Lin bisa menggunakan amarah mereka dan membakarnya sampai mati. Di dunia ini, api yang paling kuat adalah api kemarahan. Setiap orang memilikinya dan itu tidak terlihat, tetapi begitu mulai terbakar dan Anda tidak dapat bertahan, Anda akan mati. Di atas api amarah juga terdapat api yang menyala-nyala yang mempunyai kekuatan menggemparkan bumi. Api yang membara adalah api yang membakar itu sendiri, membiarkan api menyala untuk kedua kalinya, menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Namun di atas api yang menyala masih ada api Dao. Jika Wang Lin bisa mencapai wilayah itu, dia bisa langsung membakar wilayah orang lain. Ini bukan lagi mantra atau kemampuan, tapi sesuatu yang sangat mirip dengan mantra Dao. Pemahaman Wang Lin tentang api sama sekali tidak kalah dengan pemahamannya tentang hidup dan mati, karma, dan benar dan salah. Jika ketiganya bisa melahirkan esensi, maka tentu saja api juga akan melahirkan esensi. Namun, esensi ini tersembunyi dengan baik, dan air Daois tidak dapat menyadarinya. Ini karena tingkat budidayanya. Jika ada kultivator langkah ketiga pada tahap Spirit Void, mereka akan dapat melihat esensi keempat yang akan mengejutkan semua kultivator langkah ketiga. 4 esensi, 4, lebih dari penguasa, King Lin, dan bahkan lebih dari penguasa alam tertutup. Lebih dari kultivator manapun yang telah memperoleh pencerahan baik di alam batin maupun alam luar. Jika penguasa mengetahui hal ini, dia akan melakukan apapun untuk menjadikan Wang Lin sebagai muridnya, tidak peduli risikonya. Jika Daois Water mengetahui hal ini, dia akan lebih terkejut lagi. Baginya, Wang Lin seperti benih yang bisa menjadi penguasa sejati sistem bintang kuno, seorang surgawi kuno yang nyata, dan seorang kultivator langkah keempat yang legendaris. Meskipun orang ini masih bertumbuh,
tetap saja mengejutkan. Namun, 4 bukanlah batas Wang Lin. Di bawah esensi api yang tersembunyi di dalam tubuh Wang Lin adalah esensi terakhirnya, esensi kelima. Guru, esensi guntur surgawi. Dia telah melahap setengah jiwa asal naga guntur kuno, mengubah jiwa asalnya selama lebih dari 1000 tahun, dan menyerap guntur dari klan guntur tersebar kuno. Hal ini memungkinkan dia untuk menggunakan hak atas guntur sebagai pengganti langit, tetapi jika ingin melangkah lebih jauh, dia dapat menggantikan di tempat dan memerintahkan gunturnya sendiri. Kemudian, jika dia memperoleh pencerahan dan melahap 9 jenis guntur yang berbeda, dia bisa menjadi penguasa guntur dan menyelesaikan dao gunturnya, memberinya kekuatan luar biasa. Orang lain akan bertindak menggantikan surga, tetapi Wang Lin akan bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri. Kedua esensi ini tersembunyi jauh di dalam tubuhnya, dan air Daois tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Jika dia tahu Wang Lin sebenarnya memiliki 5 esensi, ekspresi terkejut seperti apa yang akan dia miliki. Namun, semua ini sangatlah lemah dan berbahaya. Selama serangan Daois Water turun, dia akan membunuh Wang Lin sepenuhnya dan membuat Wang Lin mati sekarang juga. Setelah mati, kelima esensi ini akan hilang. Kelahiran 5 esensi pada satu orang, yang belum pernah terjadi di alam batin atau luar, akan hilang. Saat ini Wang Lin terlalu lemah di hadapan kultivator langkah ketiga. Namun, selama dia punya waktu dan kesempatan, Wang Lin bisa dengan cepat menjadi eksistensi kuat yang bahkan harus menyerah pada para penggarap langkah ketiga. Tak satu pun dari hal ini yang benar-benar pasti, namun ketika dihadapkan pada krisis hidup dan mati Daois Water, Wang Lin telah melahirkan 5 esensi di bawah tekanan. Segalanya berubah dan Wang Lin menjadi kultivator dengan esensi terbanyak dalam sejarah. Mati untukku. Daois Water memperlihatkan ekspresi gila dengan sedikit teror dan kegembiraan. Ekspresi ini bersama-sama menunjukkan kepribadiannya yang mesum. Dia ingin membunuh orang yang berbakat dan menantang surga ini. Dia ingin membunuh orang yang dia curigai sebagai reinkarnasi dari kultivator langkah keempat. Dia ingin membunuh orang yang bisa menandingi harta paling kuat di dunia. Di planet budidaya yang dia lempar, 1,5 miliar murid Dao Air mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan dan turun ke Wang Lin. Mata Wang Lin benar-benar tenang. Pada titik ini, dia telah melepaskan segalanya. Hidup atau mati, tidak masalah karena semuanya berlalu begitu saja. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia putuskan adalah orang tuanya, cinta Wang Er, dan persahabatannya dengan Situ dan King Sui. Dia tidak ingin memotongnya, dia tidak mau memotongnya. Dia hanya akan membawa semuanya dan berjalan menuju kematian bersama. Api kematian bisa lebih terang dari bintang manapun. Jika seseorang meninggal tanpa ada orang di dekat hatinya, kematiannya akan terasa sepi dan dingin. Namun, jika masih ada perasaan yang tertinggal di hati, kematian pun bisa seterang bintang dan bersinar jauh dan luas. Kamu ingin membunuhku? Ayo kita mati bersama. Saat planet budidaya raksasa itu runtuh, Wang Lin membuka tangannya. 3 pusaran bergerak seperti orang gila dan esensi api dan guntur di dalam tubuhnya keluar. Serangan ini melampaui 100 pukulan kehidupan, lebih kuat dari kereta perang pembunuh dewa. Ini adalah serangan menggunakan esensi yang baru saja dipahami Wang Lin untuk meluncurkan serangan paling cemerlang dalam hidupnya, mantra terakhirnya. Langit dan bumi bergemuruh saat kabut bintang runtuh dan menghilang.
Seluruh wilayah peringkat 5 hancur dan 5 retakan spasial raksasa muncul di wilayah peringkat 6. Mereka menjadi garis pemisah abadi di lautan awan. Bahkan di wilayah peringkat 7, celah spasial membaginya menjadi 2. Serangan ini sangat dekat dengan mantra langkah ketiga. Itu sudah cukup untuk menghancurkan semua penggarap nirvana saterer dan pembangkit tenaga listrik penyakit hawar surga. Bahkan Kaisar Ilahi Naga Azure pasti akan mati. Wang Lin hanya bisa menggunakan serangan ini sekali karena digunakan dengan mengorbankan 5 esensi yang baru saja diperolehnya. Dengan menghancurkan 5 esensinya, kultivator kecil ini mampu melancarkan serangan yang sebanding dengan yang dilakukan oleh kultivator Nirvana Void. Itu brilian dan menakjubkan. Tidak ada keraguan di mata Daoist Water. Keterkejutannya bisa mengangkat dunia, tapi dia harus menyerang dan membunuh Wang Lin. Bahkan jika itu akan mengakibatkan cedera yang membuatnya harus berkultivasi secara tertutup selama ribuan tahun. Bahkan jika dia harus menghancurkan 1,5 miliar murid Dao air yang telah dia kumpulkan, dia masih harus menyerang. Jika dia mundur sekarang, dia pasti akan mati di masa depan. Akan lebih baik jika dia membunuh Wang Lin di sini dan menghancurkan segala potensi masalah. Mati. Mata Daoist Water mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan ketika planet budidaya besar turun dan menyentuh pusaran yang berisi 5 esensi. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan yang tidak terpikirkan oleh siapapun terjadi. Sebelum pertempuran ini, Wang Lin telah bergabung dengan All Seer dan menggunakan manik Deving Ones untuk memecahkan kabut dan melihat harapan untuk bertahan hidup. Peluang untuk bertahan hidup itu adalah batu giok milik Liu Jinbiao. Pada saat ini, planet budidaya Daoist Water akan bertabrakan dengan pusaran esensi Wang Lin, dan Wang Lin hendak meledakkan esensinya sehingga keduanya akan mati bersama. Giok yang telah terintegrasi dengan jiwa asalnya yang menghilang dengan surga Deving Bed dan tidak dapat ditemukan oleh Daoist Water tiba-tiba muncul. Giok itu bersinar terang saat keluar dari tubuh Wang Lin dan melayang di hadapannya. Saat batu giok itu muncul, air Daoist bergetar hebat dan matanya dipenuhi rasa takut dan panik. Wajahnya menjadi pucat tanpa bekas darah. Bahkan planet budidaya yang dibentuk oleh mantranya berhenti di udara, dan 1,5 miliar murid Dao air semuanya gemetar hebat. Tekanan yang tak terlukiskan keluar dari batu giok seperti orang gila dan menyebar di antara bintang-bintang. Ini Tuan. Ini adalah aura guru, ini adalah batu giok guru, dan ini adalah giok alam tertutup. Ini adalah satu-satunya barang yang guru bawa dari alam surgawi kuno. Sejak tuannya meninggal, dia selalu gugup. Sekarang setelah dia melihat batu giok itu, ketakutannya terhadap tuannya meletus. Tepat pada saat ini, batu giok yang melayang sebelum Wang Lin melepaskan cahaya keemasan dan sebuah jari tiba-tiba muncul. Jari ini melesat keluar sebagai sinar cahaya keemasan dan tanpa ampun menekan paku di antara alis Daoist Water. Kecepatannya tidak terbayangkan. Daoist Water sepertinya lupa untuk melawan, karena ketakutannya terhadap tuannya telah memenuhi tubuhnya. Dia tidak berani menolak. Dia juga tidak punya waktu untuk menolak. Jari itu mendarat di paku 7 warna dan tenggelam 2 inci lagi. Paku 7 warna yang telah terbenam di tengkorak Daoist Water 5 inci telah sepenuhnya tertanam di kepala Daoist Water. Bab 1282, Awal dari Peluang Besar. Daoist Water mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, dan pada saat ini,
nyala api yang tak terlihat sepertinya membakar jiwanya. Hal ini menyebabkan rasa sakit yang hebat muncul di dalam tubuhnya. Paku 7 warna dibuat khusus untuk membunuh pembudidaya langkah ketiga. Meteorit misterius yang dimurnikan oleh penguasa mengandung kekuatan yang bahkan tidak dipahami oleh penguasa sendiri. Kekuatan ini dapat merusak kultivator langkah ketiga hingga tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan penguasa alam tertutup mati setelah ditusuk oleh lebih dari 90 paku 7 warna. Kekuatan yang tidak dapat dipahami menyebabkan kerusakan yang tidak terbayangkan. Saat ini, jika paku 7 warna ini belum sepenuhnya memasuki air Daois, dia tidak akan berada dalam krisis hidup dan mati. Namun, avatar lelaki tua dari alam surgawi angin telah tiba, dan jari terkejutnya telah mendorong paku sedalam 5 inci. Hal ini membuat Daois Water hampir gila, dan dia tidak bisa menekannya. Menggunakan budidaya langkah ketiga yang kuat, air Daois nyaris tidak menekannya dengan paksa. Dia akan membunuh Wang Lin dan memasuki budidaya pintu tertutup untuk menyembuhkan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa saat mantranya tiba untuk membunuh Wang Lin, batu giok tuannya akan muncul. Kejutan yang dibawa oleh batu giok itu tidak lebih lemah daripada melihat manik penentang surga atau tuannya. Namun, semua ini tidak membuatnya putus asa, sampai jari itu muncul. Daois Water terlalu akrab dengan jari ini. Sekilas dia mengenalinya, itu adalah jari tuan. Penemuan ini membuatnya hampir kehilangan akal. Dia tidak punya waktu untuk mengemis sebelum jarinya turun, menyebabkan paku 7 warna itu benar-benar masuk ke tengkoraknya. Pada saat ini, ketika paku 7 warna telah sepenuhnya memasuki tengkorak air Daois, paku 7 warna itu mulai meleleh. Itu memancarkan cahaya 7 warna yang kuat yang memenuhi otaknya. Pada saat ini, semua lubang Daois Water memancarkan cahaya 7 warna. Kepalanya seperti gabus dengan 7 lubang tempat cahaya 7 warna bisa bersinar. Sambil berteriak dengan sedih, air Daois sepertinya menjadi gila, dan dia dengan cepat mundur. Matanya dipenuhi dengan perjuangan yang mengerikan saat dia menolak cahaya 7 warna di pikirannya. Hanya saja, sekeras apapun dia berjuang, itu sia-sia. Paku 7 warna itu berubah menjadi cair dalam sekejap dan memenuhi pikirannya. Rasa sakitnya menyayat hati, dan air Daois mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Perjuangan di matanya menjadi semakin lemah dan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Tuan, Anda memberi saya jimat untuk membebaskan saya dari 3 bahaya. Sekarang setelah 3 kali habis, kamu datang untuk membunuhku, karma, karma, karma. Daois Water mengeluarkan senyuman yang menyedihkan, tetapi wajahnya tampak garang. Saya tidak akan menurut. Setelah Anda meninggal, saya mencapai langkah ketiga dan menjadi pembangkit tenaga listrik. Saya adalah penguasa sekte dewa. Aku akan menggantikanmu. 1,5 miliar murid Water Dao, meledaklah untukku. Berikan aku Joss Flamesmu untuk melawan paku kekosongan Dewa 7 Warna. Daois Water mengeluarkan raungan sedih saat dia mundur seperti orang gila. Dia menerobos kekosongan dan mundur kembali menuju sekte dewa. Planet budidaya raksasa mengikutinya dari dekat. 1,5 miliar murid Dao air runtuh dan api Joss yang hanya dimiliki oleh para penggarap langkah ketiga mengalir ke otak Daois Water untuk menahan cahaya 7 warna. Gemuruh menggelegar bergema di dalam tubuh Daois Water dan menghilang bersamanya. Daois Water menjadi gila sepanjang perjalanan.
Dia terus-menerus menekan kehancuran di dalam tubuhnya dan dengan cepat menghilang. Gemuruh yang menggelegar perlahan melemah setelah dia pergi. Hanya keheningan yang tersisa. Suasananya begitu sunyi, seolah-olah tidak ada keberadaan lain yang tersisa. Wang Lin perlahan menutup matanya. Dia telah menghancurkan segalanya. Meskipun dia tidak menghancurkan dirinya sendiri untuk membawa air Daois bersamanya, luka-lukanya jauh lebih serius daripada yang dia derita di tanah roh iblis. Seluruh vitalitasnya telah terkuras dan dia menjadi tua. Saat dia menutup matanya, 3 pusaran kembali ke tubuhnya dan 5 esensi berpindah ke dalam tubuhnya. Namun, bagaimanapun juga, mereka tidak dapat memulihkan vitalitas yang hilang. Saat dia menutup matanya, pusaran muncul di antara alisnya dan Heaven Diving Bed perlahan terbang keluar. Saat itu muncul, itu meleleh dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Wang Lin tampak menjadi manusia batu. Patung seorang lelaki tua. Pada saat yang sama, batu giok yang melayang di hadapannya juga meleleh dan memasuki alis Wang Lin, menghilang tanpa jejak. Tak lama kemudian, tak jauh dari sana, di tempat trisula itu runtuh, muncullah awan cahaya kristal. Cahaya mendekati Wang Lin dan menghilang ke tangan kanannya. Dan juga, pada saat ini, di mana kupu-kupu kereta perang pembunuh dewa ketiga telah runtuh, terdapat cahaya 7 warna yang lemah. Kupu-kupu 7 warna yang samar-samar terbentuk dan berjuang untuk mengepakkan sayapnya. Perlahan-lahan terbang menuju Wang Lin dan menghilang menjadi titik cahaya 7 warna yang memasuki tubuh Wang Lin. Ada juga 2 pedang pendek hitam dan putih. Mereka berubah menjadi hantu seolah-olah ada kekuatan misterius yang menghidupkan mereka kembali. Mereka berubah menjadi rusa hitam putih sebelum memasuki tubuh Wang Lin. Semuanya sudah berakhir. Kesadaran Wang Lin tenggelam dalam kegelapan dan dia perlahan tertidur. Tubuhnya menjadi batu di bawah kekuatan misterius manik penentang surga dan perlahan melayang di antara bintang-bintang. Wilayah peringkat 5 telah runtuh. Sekarang dipenuhi dengan retakan spasial dan angin dingin datang dari dalamnya. Ada juga sejumlah besar pusaran tersembunyi. Wang Lin melayang melewati wilayah peringkat 5. Setelah waktu yang tidak diketahui, bisa jadi 1 hari, 10 hari, atau mungkin 1 bulan, Wang Lin telah berubah menjadi patung seorang lelaki tua dan terus mengembara di wilayah peringkat 5. Terkadang dia menemukan pusaran dan terlempar jauh. Terkadang dia menemukan celah spasial dan retakan muncul di sekujur tubuhnya. Ada juga seorang wanita di wilayah peringkat 5. Dia telah tiba dalam waktu yang tidak diketahui sebelumnya. Ketika dia tiba di medan pertempuran tempat Wang Lin dan Daois Water bertarung, air mata mengalir di wajahnya. "Apa aku terlambat?" Wanita itu menggigit bibir bawahnya hingga darah keluar. Dia melihat ke depan dengan sedih. Saat ini, hatinya seolah-olah telah mati. Aura kematian mengelilingi tubuhnya dan bertahan. "Apakah kamu ingin menyelamatkannya?" Sebuah suara kuno datang dari bintang-bintang dan mendarat di telinga wanita itu. Tubuh wanita itu bergetar. Dia belum mati, tapi dia sudah mati. Anda perlu menemukan patung batu tempat dia berubah dan kemudian saya akan mengajari Anda caranya. Mungkin, itu bisa membawanya kembali, tapi cara ini memiliki harga yang mahal. Suara itu menjadi semakin lemah hingga terasa seolah-olah tidak pernah ada. Namun, kata-katanya membuat mata wanita itu bersinar karena tekad. Dia dengan lembut mengangguk sambil menyeka air matanya dan mulai mencari di wilayah peringkat 5 yang runtuh. Waktu berlalu. 3 hari,
10 hari, 19 hari, hingga 30 hari kemudian. Di pojok wilayah peringkat 5, perempuan itu melihat patung lelaki tua penuh retakan. Dia memeluk patung itu dan air matanya jatuh ke patung itu, tetapi tidak ada suara yang keluar dari patung itu. Sambil memegang patung batu dan menitikkan air mata, wanita itu perlahan-lahan pergi ke tempat yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Ke benua liar yang tersembunyi di wilayah laut awan yang tidak diketahui. Ada banyak binatang buas di benua ini karena sangat sedikit orang yang menemukan tempat ini selama bertahun-tahun. Ketika wanita itu tiba, binatang buas itu mulai mengaum, tetapi mereka segera terdiam. Sepertinya aura yang keluar dari tubuh wanita itu telah membuat para binatang itu gemetar, dan mereka tidak berani mengeluarkan suara. Di bagian utara benua liar ini, wanita itu turun ke sebuah lembah dengan patung batu. Dia merapikan lembah dan diam-diam memandangi patung batu itu saat mereka duduk bersama. Setiap hari, wanita tersebut berdiri di depan patung batu tersebut, menggigit ujung jarinya, dan menutupi patung batu tersebut dengan darah. Patung batu itu sangat kasar, sehingga rasa sakit di jarinya sangat terasa. Namun, wanita itu menatap mata patung batu itu seolah dia tidak tahu apa itu rasa sakit. Patung batu itu sangat besar, seukuran manusia. Untuk menutupinya dengan darah akan memakan waktu lama, dan lukanya seringkali sembuh di tengah jalan. Setelah melakukan ini berkali-kali, rasa sakit ini seperti siksaan. Hari demi hari, rasa sakit ini lebih buruk daripada siksaan apapun. Setiap kali dia menutupi patung itu dengan darah, patung itu akan menyerap darah tersebut. Itu akan bersinar seolah-olah telah memulihkan vitalitasnya, dan bahkan terlihat tidak terlalu tua. Pada awalnya, setelah dibalut dengan darah, dibutuhkan waktu seharian penuh untuk menyerapnya, namun seiring berjalannya waktu, kecepatannya semakin meningkat dan darah seringkali menghilang dalam waktu 10 jam sehingga menyebabkan wanita tersebut harus menutupinya kembali. 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 7 bulan, 1 tahun. Setahun penuh telah berlalu. Wanita itu harus menutupi seluruh patung batu dengan darah tanpa melewatkan satu titik pun. Dia terlihat sangat cantik sambil menutupi patung itu dengan hati-hati. Di tahun ini, patung batu itu menjadi semakin terang. Penampilannya perlahan berubah dari seorang lelaki tua menjadi lebih muda. Hanya wajah wanita itu yang semakin pucat. Banyaknya kehilangan darah yang mengandung energi asal membuatnya tampak seperti bunga mekar yang layu. Dia kehilangan vitalitasnya. Jika itu adalah vitalitas biasa, itu dapat dipulihkan. Namun, yang hilang adalah vitalitas pikirannya, jiwa asal-usulnya, dan jiwanya. Jika kamu ingin menghidupkannya kembali, kamu harus memberinya nutrisi. Wanita itu diam-diam memandangi patung itu. Tatapannya tampak abadi. Pada saat ini, Wang Lin sedang melihat mimpi saat dia tidur. Mimpi dengan salah satu peluang terbesar dalam hidupnya, dan itu terkait dengan manik penentang surga. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.